Ya, Sudah, Bu. oke. Assalamualaikum, Bu Lia, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ismi. Apa kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah baik, Bu, sehat. Senang lihat Bu Ismi. Iya, alhamdulillah. Saya juga sehat, Bu. Ini kemarin kan Bu Yulia ngajak bertemu. Ya, Ini mau cerita apa? ah, saya itu lagi gemes sama anak-anak kelas 1, Bu. Ya, Ya, karena iya, akhir-akhir ini kan di sekolahan itu ada penjual ikan-ikan kecil, ikan hias itu. Nah, anak-anak itu kan bawa uang jajan dari rumah kan biasanya. Mereka lebih suka beli ikan-ikan itu daripada beli jajan makanan yang mengenyangkan. Padahal dari awal masuk sekolah ketika semester 1 saya sudah menghimbau mereka untuk sarapan di rumah, kemudian bawa bekal jajan dan makan dan minum dari rumah, tidak perlu jajan, tidak bawa uang jajan. Tapi yang namanya anak-anak ya Bu, kadang pengen jajan, kemudian orang tuanya juga mungkin nggak tega kalau tidak memberikan uang jajan buat anak-anak. Tapi karena ya maklum anak kelas 1, jadi mereka belum bisa memanage keuangan mereka. Nah, karena belinya sebenarnya saya tidak masalah kalau mereka itu beli ikan ya. Satu gitu dipelihara dengan baik, diberi makan, dibersihkan. Itu saya lebih senang karena itu kan juga melatih mereka untuk menyayangi binatang. Kemudian iya. iya kan, tapi ternyata mereka itu suka beli hari ini beli, besok beli lagi, besoknya beli lagi, beli dua, 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 dua. Nah, dan yang yang paling gemes itu kemarin karena lingkungan sekolah saya itu kan sudah dikelilingi air asin tambak gitu ya Bu. Nah setelah mungkin karena mereka tidak berpikir jauh belum belum paham gitu ya. Mereka beli ikan kemudian dilepas di tambak sebelah sebelah sekolahan Bu, di samping sekolahnya. Kan namanya ikan hias seperti itu langsung mati kan, kasihan. Nah itu kan sama saja menyiksa binatang. Saya sudah kemarin sudah peringatkan mereka. Nah, kalau beli ikan jangan banyak-banyak, satu saja, dipelihara yang baik, diberi makan, dibersihkan. Nanti kalau sudah besar, bolehlah dicarikan teman lagi, diberikan lagi, begitu. Tapi ya namanya anak-anak, seperti itu. Nah, saya pengennya itu uang mereka itu digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Oh ya, penambahan gizi, kemudian mereka kan belajar dari pagi sampai siang daripada mereka beli jajanan, beli ikan, beli mainan, mendingan beli jajan supaya kenyang, supaya konsentrasi meningkat gitu Bu. Oh, jadi murid-muridnya Bu Yulia itu kebanyakan beli ikan dan itu Iya, dibuang di, di apa? Ditaruh di di tambak tambak. itu ya, Iya, dan akhirnya mati, gitu ya Bu ya. Ya, ya. Dan Bu Yulia eh, inginnya bagaimana Bu dengan perilaku muridnya Ibu itu? ya saya pengennya itu mereka memelihara sendiri ikannya di rumah gitu. Tapi ya secara bertahap satu dulu gitu, satu kok sukses, tambah besar, tambah mungkin sudah sudah mapan gitu, baru dibelikan lagi. Kemudian saya pengennya anak-anak itu tidak perlu jajan, tidak usah bawa uang uang saku, biarkan mereka itu sarapan di rumah dan bawa bekal makanan dan minuman untuk dimakan saat istirahat di sekolah. Ingin saya begitu. Oke. Sudah disampaikan ke anak didiknya Bu mungkin apakah yang dilakukan Ibu untuk menghendaki tidak jajan itu apa yang dilakukan Ibu? Dari awal masuk ya Bu ya, memang sudah saya tekankan baik kepada orang tua maupun kepada anak-anak itu tidak usah bawa uang, cukup bawa bekal dari rumah dan anak-anak diusahakan sebelum berangkat itu diberi sarapan. Jadi mereka itu bisa belajar dengan konsentrasi. Kemudian ketika istirahat
mereka makan bekal, bisa berbagi dengan temannya, makan makanan yang sehat, yang bersih, yang bergizi, yang dibawa dari rumah. Bukan jajan-jajanan yang ada di luar-luar, kan kita belum tentu kebersihannya, kesehatannya benar-benar jamin kan gitu Bu. Iya. Khawatirnya kalau jajan dari luar tidak terjamin kebersihan, tidak terjamin juga nilai gizinya. Bu Yulia pengennya muridnya membawa bekal dari rumah begitu nggih Bu. Iya Bu. Ya, nah dari percakapan kita nanti Bu, apa sih yang ingin Bu Yulia dapatkan dari percakapan kita ini? Dari sini saya ingin punya gagasan, punya ide, terus merencanakan dan melaksanakan apa ya, yang bisa saya lakukan itu untuk anak-anak, kemudian untuk orang tua. Jadi orang tua itu bisa lebih care ke anak, bisa lebih memperhatikan nutrisi, gizi dari makanan yang mereka siapkan, sarapan pagi, kemudian bekal yang mereka siapkan untuk dibawa ke sekolah. Bolehlah mereka memberi uang saku, tetapi kan tidak berupa suatu yang wajib ataupun terlalu banyak, karena anak kelas 1 kan belum bisa memanage keuangan mereka dengan baik begitu Bu. Dari keinginan Ibu, adakah ide-ide atau gagasan untuk melaksanakan atau mewujudkan keinginan Ibu itu ada gambaran atau bagaimana caranya Ibu mewujudkan harapan Ibu tadi? Ada enggak? Iya. Saya inginnya melakukan lagi Bu, karena kemarin kan saya sudah memberitahukan ya kepada orang tua untuk selalu membawakan bekal ke anak. Nah, ini akan saya lakukan lagi. Saya ingin mengumpulkan orang tua gitu. Kemudian saya ingin mensosialisasikan tentang program saya bahwa untuk sarapan dan bekal anak sehat gitu di sekolah. Itu. Kemudian mungkin saya juga akan ini Bu, memberikan pelatihan praktek ya, terutama praktek buat anak-anak itu supaya mereka pun bisa menyiapkan sarapan mereka atau bekal mereka yang akan dibawa ke sekolah secara sederhana sesuai dengan kemampuan mereka gitu Bu. Oh, bagus sekali itu Bu. Pasti menarik itu anak-anak, pasti ya diajak praktek, menyiapkan bekal itu. Jadi Bu Yulia ini sudah punya gambaran ingin yang pertama mengumpulkan orang tua ya Bu ya. Ya, mengedukasi dan sosialisasi kepada orang tua untuk masalah bawa bekal makanan yang sehat untuk anak-anak ini. Kemudian Bu Yulia juga merencanakan untuk melakukan praktik dengan anak untuk menyiapkan bekal ya. Misalnya menyiapkan apa Bu kalau kelas 7 itu? Kelas 1 itu kan yang sederhana tapi bergizi itu bisa mungkin roti saja Bu, roti tawar, kemudian dikasih bisa susu, kemudian pasta coklat atau pasta keju, dihias-hias begitu di pastanya kan. Nah, mungkin dengan mereka membuat sendiri, seperti melukis begitu mereka jadi tertarik. Kemudian harapannya anak-anak jadi senang ya. Iya, mandiri lah begitu. Atau mungkin mereka bisa disiapkan sereal dan susu untuk kemudian disiapkan di sekolah. Itu kan sederhana tapi sehat kan Bu, dan anak-anak kelas 1 sudah bisa melakukannya gitu. Adakah hal lain Bu selain sosialisasi kepada orang tua, kemudian praktek dengan anak, mungkin Bu Yulia ada lain untuk yang dilaksanakan atau apalagi rencananya yang akan dilakukan Ibu? Ya, mungkin kepada orang tua sendiri ya Bu ya, mungkin saya akan membagikan tips-tips atau resep-resep bekal untuk anak yang sederhana, sehat, dan menarik itu kepada orang tua melalui WhatsApp grup orang tua gitu. Keren sekali. Jadi selain mensosialisasi, Bu Yulia juga pengen berbagi tips ya Bu ya.
Betul. Nah, itu pasti akan menarik bagi orang tua dan memberi pengalaman pada orang tua ya Bu ya. Insya Allah semoga Bu. Ya. Kira-kira kapan ini Bu mau dilaksanakan ini Bu? Saya inginnya sih segera ya Bu. Setelah ini saya menyusun draftnya, kemudian mohon persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah untuk mendatangkan wali murid Bu. Setelah itu saya langsung melaksanakan. Kalau untuk prakteknya anak-anak sih bisa kapan saja ya Bu ya, karena itu secara sederhana dan mudah. Mungkin di kelas-kelas di jadwal pelajaran P5 atau mungkin pelajaran yang lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Tuh. Ya, jadi langkah awalnya yang direncanakan adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah atau meminta persetujuan kepala sekolah untuk mendatangkan orang tua ya Bu. Betul, Bu. Ada bayangan kapan orang tuanya mau didatangkan Bu? Iya, kalau bisa sih, iya kalau bisa minggu ini sudah berjalan Bu, karena ini saya menunggu Bapak sekolahnya kan sedang ada tugas luar, itu nanti kalau Bapaknya sudah rawuh, saya langsung mengkomunikasikan ini dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya, minggu ini dilaksanakan, kemudian disosialisasi, kemudian berbagi tipsnya itu juga di situ atau nanti berkesinambungan atau bagaimana Bu? Iya, yang pertama pasti ketika sosialisasi, ketika saya mengundang wali murid itu, saya berikan tipsnya juga. Kemudian itu akan berkesinambungan, akan secara terus-menerus mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali nanti saya sambil cari-cari informasi, tips-tips atau resep-resep itu dari mana-mana, kemudian saya share ke orang tua, begitu. Yeah. Bagus sekali, ini menarik. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana Bu? Yang pertama tadi kan diskusi dengan kepala sekolah, pemanggilan mengumpulkan orang tua untuk sosialisasi yang akan Ibu laksanakan minggu-minggu ini. Kemudian dilanjutkan dengan praktek dengan anak-anak. Praktek dengan anak. Salah satunya adalah membuat apa namanya tadi? Menghias roti. Menghias roti itu sangat-sangat bagus sekali. Mungkin ada lagi atau cukup dengan itu Bu? Ada hal lain? Hal lain mungkin ini agak eksternal ya Bu ya. Nanti saya ingin ada mungkin saya juga akan berkomunikasi dengan guru-guru yang lain dan kepala sekolah mengenai saya mohon maaf kasar saya para pedagang makanan dan mainan yang ada di luar lingkungan sekolah itu kalau bisa ditertibkan atau mungkin diberi tempat tersendiri di lingkungan sekolah atau bagaimana ditata sedemikian rupa sehingga rapi, tidak mengganggu pemandangan, tidak mengganggu jam pelajaran, dan terutama itu anak-anak tidak terlalu sering beli ikan Bu, tidak beli jajan tapi beli ikan gitu. Oh gitu, jadi komunikasi juga dengan pedagangnya ya Bu ya, dan akan rencanakan untuk berkomunikasi dengan pedagang untuk ditempatkan pada lokasi tertentu gitu ya Bu ya. Jadi secara dari pemangku kebijakan Ibu sudah berkomunikasi kemudian ke siswa, ke orang tua, dan ini yang dari luar adalah dengan pedagangnya langsung gitu ya Bu. Keren sekali, pasti ini tercapai lah kemungkinan besar ya Bu, insya Allah semoga Bu. Dengan bagus ya. Jadi dari perbincangan kita ini ya Ibu ya, ada beberapa langkah yang ingin Ibu rencanakan. Semoga nanti bisa tercapai. Setelah perbincangan ini Bu, semoga tercapai. Ada 4 ya tadi ya Bu ya. Komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian orang tua, kemudian praktik dengan anak-anak, kemudian berkomunikasi dengan pedagang. Ya. Gimana perasaan Ibu setelah dengan percakapan ini Bu? Saya jadi lebih mantap Bu kalau ngobrol sama Bu Ismi. Oh
dan saya seperti dapatkan semangat, oh pasti berhasil ini gitu. Iya, insya Allah itu keren sekali programnya Bu Yulia itu, insya Allah berhasil. Selamat, saya doakan semoga yang Ibu harapkan tercapai dan saya tunggu ceritanya. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Iya, insya Allah Bu. Terima kasih Bu Ismi sudah bersedia Iya, berbincang-bincang dengan saya. iya, karena ini waktunya sudah mepet, kita akhiri ya Bu ya. Iya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15.37 Bu. Oke. Berarti nanti selesainya Kita nanti waktunya iya. akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15.37 Bu. Oke. Berarti nanti selesainya Kita nanti waktunya kita lanjut aja dulu nanti biar sampai 15 menit nanti sambil kita tunggu. Oke Bu? Oke. Ya. Langsung ya Bu ya. Ya, ini saya jadi coach ya Bu ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam Bu Yulia. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Yulia gimana? Sehat Bu, alhamdulillah. Iya, ini cuacanya juga cerah ini ya Bu. Sedikit mendung. Oh, Tapi di Yulia. iya, lebih Tempat saya adem. cerah Bu. Oh gitu. Senang sekali ketemu Bu Ismi hari ini. Iya. Kok tiba-tiba Bu Ismi ingin ngobrol dengan saya itu kenapa tuh Bu? Iya nih Bu, saya baru galau. Wah, Galau ini ya ceritanya. iya. Gini Bu. Saya itu beberapa tahun ini kan melatih anak didik saya untuk ikut lomba OSN. IPA Bu, karena saya ngajarnya IPA. Itu saya merasa hasil saya mendidik anak saya itu belum maksimal Bu. Oh. Saya merasa belum maksimal karena selalu berada di bawah 10 besar Bu. Sementara padahal saya itu sebenarnya sudah berusaha Bu, tapi ya hasilnya kok belum maksimal. Ini penyebabnya apa? Padahal ketika saya melatih paduan suara itu saya bisa mendapatkan juara. Woi. Kok ini tidak gitu. Jadi saya itu agak malu sebenarnya Bu dengan diri saya sendiri. Gitu ya. Berarti Bu Ismi ini merasa dalam mengajar itu hasilnya belum maksimal begitu ya Bu ya? Di lomba OSN Bu. Oh di lomba dalam lomba OSN belum. Sambil saya ngecas sebentar Bu. Oh nggih. Belum pernah berhasil begitu Bu dalam saya merasa anak didik saya itu belajarnya tidak maksimal Bu. Oh gitu. Contohnya gini, ketika saya ajak anak-anak itu, ayo nak latihan gitu, kan itu sudah melalui seleksi ya Bu. Iya. Ayo nak latihan, Bu jangan hari ini ya Bu, besok saja Bu, ini saya mau latihan nari atau saya mau rapat OSIS Bu. Gimana toh ini sudah waktunya nak, kamu harus ngejar ini besok 2 minggu lagi sudah lomba. Nggak apa-apa Bu, ya besok ya Bu. Jadi dia seolah itu tuh selalu beralasan gitu loh. Jadi kenapa ini anak-anak kok tidak maksimal? Kemudian ketika saya beri tugas untuk kerjakan ya soalnya ya, kemudian sulit Bu gitu. Jadi saya merasa kok anak ini kok motivasinya juga kurang gitu. Berarti menurut Bu Ismi itu bahwa anak-anak mungkin kurang kooperatif begitu atau bagaimana Bu? Motivasinya itu masih kurang. Jadi seolah-olah saya itu di nomor 2 kan mau lomba, anak lomba kok lebih berat menari, lebih berat ikut latihan pramuka atau rapat OSIS gitu anak itu. Itu di beberapa tahun ini saya ngelatih itu kan biasanya hanya 1 atau 2 anak ya. Itu dia lebih berat itu. Iya.
Nah, dengan permasalahannya Bu Ismi hari ini yang merasa kurang puas dengan hasil belajar anak-anak karena belum pernah memperoleh 10 besar di lomba USN. Dengan percakapan kita pada hari ini, apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita pada kali ini? Gini Bu, saya berharap itu anak-anak itu bisa semangat ya, semangat. Yang pertama semangat mengikuti latihan untuk persiapan USN. Yang kedua ya syukur-syukur peringkatnya bisa naik gitu ya, tidak 10 besar tapi bisa 5 besar gitu. Saya berharap seperti itu, Bu. Oh, berarti Ibu harap itu anak-anak punya motivasi yang tinggi sehingga lebih berhasil dalam lomba OSN karena Ibu pernah mengajari lomba ini ya Bu, apa tadi? Paduan suara malah. Oh iya, dapat juara 3 gitu. Nah, sebenarnya itu disiplin ilmu saya sendiri, IPA itu kok anak-anak, saya merasa anak-anak itu setengah-setengah gitu loh mengikutinya itu. Nah, apakah Ibu sudah melihat potensi apa sih yang Ibu miliki untuk mungkin bisa menggerakkan anak-anak atau bagaimana? Ya. Saya kemarin tuh merefleksi diri saya dulu, Bu. Ya. Ini gimana gitu ya. Kemudian pertama saya temukan tuh apa ini ya. Tapi hasil refleksi saya ini bener enggak gitu. Saya itu masih ragu-ragu, Bu. Yang pertama saya rasakan itu waktu ya, Bu. Waktu ketika tahun kemarin tuh saya itu istilahnya ngebut ya Bu, latihannya itu ngebut istilahnya paling kurang 1 bulan gitu. Apa ini juga terpengaruh juga waktu. Kemudian karena kesibukan saya tadi, karena saya itu banyak tugas tambahan. Sementara pimpinan saya mengharapkan saya tetap melatih OSN itu. Akhirnya ya udahlah saya latih 1 bulan sebelumnya. Terus saya berpikir gini Bu, apa saya perlu kolaborasi dengan teman saya? Karena saya lihat teman-teman saya itu yang P3K baru ini pandai-pandai, maksudnya ketika buat soal itu bagus gitu loh, soal saya nilai itu bagus ya, apanya saya ajak itu ya. Kemarin sih sudah ngomong-ngomong sama ngobrol-ngobrol sama teman satu mapel saya, itu gimana kalau kita melatihnya kolaborasi saja gantian gitu. Teman-teman saya sih, ya Bu saya setuju gitu. Mau bantu saya, Bu, iya Bu saya setuju Bu, saya siap membantu Bu Ismi gitu. Tapi belum saya tindak lanjuti Bu, belum saya laksanakan, ini baru ngobrol-ngobrol. Terus saya berpikir kalau kemarin tuh saya melaksanakannya, pokoknya saya kasih soal gitu, kemudian saya jelaskan. Ini apa perlu saya buat target capaian gitu ya Bu? Sehingga terarah gitu apa gitu ya Bu ya. Nah, Bu Ismi kan sudah menentukan potensi-potensi yang mungkin bisa dikembangkan dari Bu Ismi sendiri, dari teman-teman. Mungkin dari situ Bu Ismi bisa menemukan ide atau bagaimana sih caranya supaya meningkatkan hasil belajar anak, bisa ikut OSN, kemudian dapat ya peringkat 10 besar begitu Bu. Iya, saya akan laksanakan itu aja ya Bu. Saya kerjasama nanti saya kolaborasi dengan teman, kemudian saya tentukan target capaian kayak buat promes gitu ya Bu. Saya buat target capaian ini nanti saya bagi dengan teman saya bertiga. Kemudian nanti yang latih gantian gitu, jadwal melatihnya gantian. Jadi kan anak-anak kan bisa gini Bu. Saya mungkin punya style gaya mengajar yang berbeda dengan teman saya yang mungkin akan mengurangi kebosanan anak saya ya, karena OSN itu memang materinya itu lebih berat Bu. Materinya tidak hanya sekedar setara dengan SMP saja. Saya sudah jumping sampai SMA. Jadi anak-anak tidak mungkin dengan style guru yang berbeda, anak-anak tidak bosan gitu Bu. Iya. Berarti yang ingin Ibu lakukan itu berkolaborasi dengan teman, membuat soal bersama, kemudian menentukan target capaian, dan
menyusun jadwal pelatihan secara bergiliran begitu. Ya, Bu. Dari rencana-rencana itu, apakah Ibu menemukan hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi ketika Ibu dan teman-teman melaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya akan bertabrakan itu ya, Bu, bertabrakan dengan kadang-kadang itu jadwal itu ketika anak-anak, karena yang pengalaman ya beberapa tahun ini, anak yang ikut lomba itu mesti dia ikut karena dia mesti anak yang pandai ya, karena seleksi itu anak yang pandai itu biasanya ikut OSIS, dipilih OSIS juga, dia dipilih jadi dewan penggalang juga. Mungkin saya harus kerjasama dengan pembina OSIS dan pembina pramuka agar memberi dispensasi ya kepada anak ini untuk sementara waktu tidak ikut kegiatan di OSIS dulu, tetapi ketika ada jadwal latihan dia lebih mengutamakan jadwal latihan untuk persiapan OSN itu ya, Bu. Iya, Bu Ismi sudah memiliki rencana-rencana, kemudian sudah mengetahui hambatan-hambatan yang kemungkinan akan terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian itu kira-kira bisa dilaksanakan kapan ya, Bu ya? Dimulai kapan? Rencananya saya untuk diskusi dengan teman itu saya laksanakan minggu ini, Bu. Kemudian untuk merencanakan pembuatan jadwal, kemudian capaian, nanti kami akan berdiskusi di Mapel IPA dalam MGMP itu, kemudian untuk melakukan seleksi anak dan memberitahu anak, kita buat grup WA itu setelah karena minggu depan itu sudah asas ya, Bu, sudah asesmen sumatif, kemudian saya akan laksanakan pada liburan, Bu. Liburan nanti setelah efektif gitu. Di liburan nanti bisa lewat WA grup, kemudian saya buat soalnya di Google Form, anak-anak bisa mengerjakan, nanti baru penguatannya dan penjelasannya bisa dilewat Jimit seperti ini, Bu. Luar biasa rencananya Bu Ismi. Semoga berhasil, Bu. Bisa 10 besar, 5 besar, 3 besar. Amin ya, Bu. Terima kasih. Nah, ini dari rencana-rencana yang Ibu tetapkan ini, siapa saja sih yang nantinya bisa berkolaborasi, bisa membantu mensukseskan rencana yang Ibu dan teman-teman yang sudah dibuat? Saya yang membantu saya jelas saya akan mengajukan rencana saya ini ke kepala sekolah ya, meminta izin kepada kepala sekolah, kemudian rekan-rekan saya satu mapel IPA itu nanti yang akan membantu saya dan komitmen pada anak sendiri. Jadi nanti ketika anak itu sudah seleksi, saya beri pengertian bahwa kalian tuh berjuang itu harus punya komitmen untuk bisa meraih yang terbaik gitu. Iya, berarti ini ya Bu ya, Bu Ismi itu sudah merencanakan, sudah tahu hambatan dan cara mengatasinya, kemudian waktunya sudah ditentukan untuk memulainya. Nah, nanti kapan-kapan saya pengen tahu lagi Bu, gimana progresnya gitu ya Bu ya, kita Iya Bu. Oke Bu, siap. Terima kasih, saya jadi seneng Bu ini. Ya, ini saya ulas ya. Saya ulas lagi ya dari depan gitu ya Bu, bahwa dengan permasalahan Ibu yang belum yang ingin berada di 10 besar OSN itu ingin meningkatkan motivasi anak dengan cara berkolaborasi dengan teman, kemudian menentukan target capaian, melatih secara bergantian dengan guru-guru IPA yang lain, kemudian waktunya itu dengan mengefektifkan waktu liburan mendatang ya Bu. Yeah. Dengan usaha Ibu, doa Ibu, semoga sukses Bu rencananya. Saya ikut senang. Amin. Ya. Selalu ya, terima kasih Bu. Maju gitu ya Bu ya. Yeah. Baik, sampai di sini dulu Bu Ismi ya. Semoga berhasil. Saya tunggu kabar baiknya setelah nanti kita refleksi bareng. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya jadi yakin nanti akan saya laksanakan. Sukses selalu Bu Ismi. Amin. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Saya kita oh hentikan ya, Bu. iya, Tadi ada WA dari Pak Kio. betul. Oke. Kemudian WA-nya kita